Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tini Redo Channel. Seperti biasa, kita akan belajar IPA kelas 9 kembali. Sebelum mulai pelajaran, jangan lupa klik like dan subscribe. Materi kita hari ini adalah tentang pewarisan sifat. Materi ini dipelajari pada mata pelajaran IPA kelas 9. Kompetensi dasar 3.3 menerapkan konsep pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan makhluk hidup. 4.3 menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait tentang tanaman dan hewan hasil pemuliaan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu 1. Menjelaskan materi genetik. 2. Menyebutkan dan menjelaskan istilah-istilah genetika. Sekarang coba perhatikan gambar keluarga ini. Setelah kalian perhatikan, apakah persamaan yang dimiliki anak-anak terhadap kedua orang tuanya berdasarkan gambar tersebut? Semua kemiripan antara anak dan orang tua dipengaruhi oleh faktor pembawa sifat keturunan yang sering disebut namanya yaitu gen. Gen merupakan substansi dasar hereditas yang mengandung informasi genetik. Agar lebih paham dalam pelajaran pewarisan sifat ini, maka kita akan pelajari materi genetik. Materi genetik yaitu DNA dan RNA. Pada suatu untai DNA terdapat unit yang mempengaruhi sifat atau yang menentukan ciri setiap makhluk hidup yang disebut gen. Tahukah kamu di manakah DNA berada? Agar lebih paham, silakan perhatikan gambar di bawah ini. DNA terletak di dalam inti sel, namun ada pula DNA yang tidak terdapat di dalam inti sel. DNA merupakan untaian yang sangat panjang. DNA melilit pada protein yang disebut protein histon. Seluruh untai DNA tersebut dikenal dengan nama kromosom. Kita dapat melihat struktur kromosom pada saat sel akan membelah. Sebagai contoh, kamu dapat melihat kromosom dengan jelas pada sel bawang merah pada gambar di bawah ini.
Berdasarkan penelitian dari Franklin tahun 1953 bersama Francis Crick dan James Watson mengemukakan bahwa DNA memiliki struktur seperti suatu untai ganda yang membentuk heliks atau bentuk ulir. Untuk jelasnya, silakan perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar untaian dari DNA. Asam nukleat baik DNA maupun RNA terdiri subunit nukleotida. Masing-masing nukleotida tersusun atas gugus fosfat gula dan basa nitrogen. Ada 4 senyawa basa nitrogen yang menyusun DNA, yaitu adenin yang selalu berpasangan dengan timin, serta guanin yang selalu berpasangan dengan sitosin. Basa nitrogen adenin dan guanin dikelompokkan dalam basa purin, sedangkan timin dan sitosin dikelompokkan dalam basa pirimidin. Pada RNA tidak terdapat basa nitrogen timin. Basa nitrogen timin ini pada RNA digantikan oleh basa nitrogen urasil. Tahukah kamu, struktur heliks DNA terbentuk karena adanya beberapa jenis ikatan kimia. Antara untai DNA diikat oleh ikatan hidrogen. Antara basa nitrogen dan gula diikat oleh ikatan glikosida. Sedangkan antar nukleotida dihubungkan dengan ikatan fosfodiester. Sekarang mari kita mempelajari istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Dalam pelajaran pewarisan sifat, kita akan mengenal beberapa istilah-istilah sebagai berikut. Yang pertama, sifat dominan, yaitu karakter yang mampu mengalahkan atau menutupi karakter yang lain. Yang kedua adalah sifat resesif, yaitu karakteristik yang kalah. Berikutnya adalah gen. Gen merupakan unit terkecil pembawa sifat keturunan dari induk kepada keturunannya. Gen mempunyai sifat-sifat sebagai berikut, yaitu A. Sebagai zat yang terdapat dalam kromosom. B. Mengandung informasi genetik. C. Tiap gen mempunyai tugas dan fungsi berbeda. D. Pada waktu pembelahan mitosis dan meiosis dapat menggandakan diri. Dan E. Ditentukan oleh susunan kombinasi basa nitrogen. Gen bertanggung jawab atas sifat suatu organisme. Gen dapat dilambangkan dengan huruf tertentu. Gen dominan dapat ditulis dengan huruf kapital, sedangkan gen resesif ditulis dengan huruf biasa atau huruf kecil. Karakter cuping yang terpisah dikode oleh gen G besar atau dominan, sedangkan karakter cuping yang melekat dikode oleh gen G kecil atau resesif. Variasi atau bentuk alternatif dari suatu gen dalam hal ini yaitu gen G besar dan gen G kecil disebut alela.
Kamu tentunya dapat melihat secara langsung ciri atau sifat yang ada pada tubuhmu atau temanmu yang merupakan perwujudan dari gen, bukan? Sifat-sifat atau ciri yang dapat diamati seperti bentuk rambut, warna kulit, dan jenis cuping telinga disebut fenotip. Fenotip merupakan perwujudan ekspresi dari gen. Akan tetapi, perlu kamu ketahui bahwa tidak semua fenotip dapat dengan mudah diamati secara langsung menggunakan mata. Jika kamu perhatikan ciri kedua orang tua, kamu akan semakin memahami bahwa ciri dari orang tua diturunkan pada anaknya. Kamu juga dapat melihat bahwa jika orang tua memiliki jenis cuping telinga yang melekat, maka semua anaknya juga memiliki jenis cuping yang melekat. Akan tetapi, jika salah satu dari orang tua memiliki jenis cuping telinga yang terpisah, maka semua anaknya memiliki jenis cuping telinga yang terpisah. Tetapi ada juga kejadian salah satu anaknya memiliki jenis cuping telinga yang melekat. Agar kamu dapat memahami bagaimana sebenarnya bentuk jenis cuping telinga melekat dan jenis cuping telinga yang terpisah, perhatikan gambar berikut ini. Sekarang mari kita perhatikan kedua gambar tipe perlekatan cuping telinga. Pada gambar A adalah tipe terpisah, sedangkan pada gambar B tipe melekat. Berdasarkan gambar tersebut, kamu juga dapat melihat bahwa ketika ada ciri jenis cuping terpisah, maka hampir semua anaknya memiliki jenis cuping yang terpisah. Sedangkan yang memiliki sifat cuping melekat hanya sedikit. Dalam pewarisan sifat dikenal dengan istilah sifat dominan dan sifat resesif. Sebagai contoh, karakter jenis cuping yang terpisah dapat dikatakan mampu menutupi atau mengalahkan ciri jenis cuping telinga melekat. Karakter yang mampu mengalahkan atau menutupi karakter yang lain disebut sifat dominan. Sebaliknya, karakter yang kalah atau dalam fenomena ini karakter cuping yang melekat disebut sifat resesif. Gen bertanggung jawab atas sifat suatu organisme. Gen dapat dilambangkan dengan huruf tertentu. Gen dominan dapat ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar, sedangkan gen resesif
itu biasanya ditulis dengan huruf kecil. Berdasarkan contoh yang telah disebutkan tadi, karakter cuping yang terpisah dikode oleh gen G besar atau dominan, sedangkan karakter cuping yang melekat dikode dengan gen G kecil atau resesif. Variasi atau bentuk alternatif dari suatu gen dalam hal ini yaitu gen G besar dan gen G kecil disebut alela. Sifat-sifat atau ciri yang dapat diamati seperti bentuk rambut, warna kulit, dan jenis cuping telinga itu sering disebut dengan fenotip. Setiap fenotip dikendalikan oleh genotip. Genotip adalah keseluruhan informasi genetik dari suatu individu. Tentunya kamu tahu bahwa manusia berdasarkan jenis kelaminnya dibedakan menjadi jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Coba kita pikirkan, apakah ada gen atau kromosom yang berperan dalam menentukan jenis kelamin tersebut? Jumlah kromosom sel tubuh pada manusia itu sebenarnya sebanyak 23 pasang. Pada keadaan diploid atau 2N, jumlah kromosom 23 kali 2 sama dengan 46 buah kromosom. Kromosom nomor 1 sampai nomor 22 disebut autosom atau kromosom tubuh. Sedangkan kromosom nomor 23 disebut gonosom atau kromosom kelamin. Kromosom nomor 23 atau gonosom inilah yang membedakan kamu laki-laki atau perempuan. Pada biologi, laki-laki diberi simbol bulatan yang ada tanda panah atau jantan pada hewan dan tumbuhan. Dan perempuan diberi simbol bulatan yang ada tanda tambah di bagian bawah atau betina pada hewan dan tumbuhan. Penulisan kromosom kelamin atau gonosom laki-laki itu biasanya ditulis dengan pasangan huruf XY dan untuk perempuan ditulis dengan pasangan huruf XX. Karyotipe atau susunan kromosom laki-laki dapat ditulis dengan rumus 22A ditambah XY. Dan untuk perempuan ditulis dengan rumus 22A ditambah XX. Pada sel kelamin, kromosom tidak dalam keadaan berpasangan atau haploid sehingga karyotipe sel kelamin jantan atau sel sperma adalah 22A ditambah X atau 22A ditambah Y. Sedangkan karyotipe sel kelamin betina atau sel ovum yaitu 22A ditambah X. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan gambar diagram kromosom perkawinan antara laki-laki dengan perempuan berikut ini.
Masih ingatkah kamu bahwa sel-sel sperma ada yang mengandung kromosom kelamin Y dan ada yang mengandung kromosom kelamin X? Gen-gen pada kromosom kelamin Y memiliki peranan penting dalam menentukan jenis kelamin pada manusia. Pada sel ovum hanya terdapat autosom dan kromosom kelamin X saja. Jadi, ketika sel telur yang mengandung kromosom kelamin X bertemu dengan sel sperma yang mengandung kromosom kelamin X, maka akan menghasilkan anak atau keturunan dengan jenis kelamin perempuan atau XX. Jika sel telur yang mengandung kromosom kelamin X bertemu dengan sel sperma yang mengandung kromosom kelamin Y, maka akan menghasilkan anak atau keturunan dengan jenis kelamin laki-laki atau XY. Keturunan dalam proses pewarisan sifat dapat disebut dengan filial atau F. Sedangkan orang tua atau induk disebut dengan parental atau V. Demikianlah materi pewarisan sifat kita hari ini. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Akhir kata saya ucapkan sekian dan